Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kepada yang terhormat dosen pengampu pelajaran sejarah peradaban Islam, yakni Pak Wir dan teman-teman rahimakumullah. Di sini kami akan mempresentasikan yang berjudul Sejarah Peradaban Islam di Eropa yang beranggotakan 1. Ihda Rif'atul Hima, yang kedua Ahsan Alwi dan Nurul Khairunisa. Kepada materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi yang pertama, masuknya Islam ke Eropa. Dalam sejarah ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, tanah Spanyol lebih banyak dikenal dengan nama Andalusia, yang diambil dari sebuah tanah semenanjung Liberia. Julukan Andalusia ini berasal dari kata Vandalusia, yang artinya negeri bangsa Vandal. Karena bagian selatan semenanjung ini pernah dikuasai oleh bangsa Vandal sebelumnya, mereka dikalahkan oleh bangsa Gothia Barat pada abad ke-5. Daerah ini dikuasai oleh Islam setelah penguasa Bani Umayyah merebut tanah semenanjung ini dari bangsa Gothia Barat pada masa Khalifah Al-Walid ibnu Abdul Malik. Islam masuk ke Spanyol atau Cordoba pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara di bawah pimpinan Tariq bin Yazid yang memimpin angkatan perang Islam untuk membuka Andalusia. Awal kehancuran kerajaan Goth adalah ketika Raja Roderick memindahkan ibu kota negaranya dari Seville ke Toledo. Sementara Witiza yang saat ini menjadi penguasa atas wilayah Toledo diberhentikan begitu saja. Para pemimpin mereka pun cakap, berani dan tabah dalam menghadapi setiap persoalan. Yang tak kalah pentingnya adalah ajaran Islam yang ditunjukkan para tentara Islam, yaitu toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong. Sikap toleransi agama dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin itu menyebabkan perkembangan Islam di Spanyol. Periode pertama 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus. Pada periode ini stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi baik dari dalam maupun dari luar. Gangguan dari dalam antara lain berupa perselisihan di antara elit penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Di samping itu, terdapat perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara yang berpusat di Khairan. Periode kedua 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima atau Gubernur, tetapi tidak tunduk pada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Ad-Dakhil yang masuk ke Spanyol. Pada pertengahan abad ke-9, stabilitas negara terganggu dengan munculnya gerakan Kristen fanatik yang mencari kesahidan atau martyrdom. Ada yang berpendapat pada periode ini dibagi menjadi dua, yaitu masa keamiran 755 sampai 912 dan masa kekhalifahan 912 sampai 1013. Periode ketiga. Periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk At-Tawaif. Pada periode ini Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah.
Penggunaan khalifah tersebut bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III bahwa Muqtadir Khalifah Daulah Bani Abbas di Baghdad meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Periode keempat. Pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau al-mulukut tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo dan sebagainya. Yang terbesar di antaranya adalah Abbadiyah di Seville. Periode kelima, pada periode ini Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf ibnu Tashfin di Afrika Utara. Pada tahun 1662 Masehi, ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh. Pada masa dinasti Murabitun, Saragossa jatuh ke tangan Kristen, tepatnya tahun 1118 Masehi. Periode ke-6. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada, di bawah dinasti Bani Ahmar 1232 sampai 1492 Masehi. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam perebutan kekuasaan. C. Kemajuan peradaban. Kemajuan intelektual Spanyol adalah negeri yang subur. Kesuburan itu mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan pada gilirannya banyak menghasilkan pemikir. 1. Filsafat. Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam benangan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani sampai Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi. Selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima, tokoh utama kedua adalah Abu Bakar ibnu Tufail. Penduduk Bani Wadi Ash, sebuah dusun kecil di sebelah timur Granada, dan wafat pada usia lanjut 1185 Masehi. Ia banyak menulis masalah kedokteran, astronomi, dan filsafat. Karena filsafatnya yang sangat terkenal adalah Hayy ibnu Yaqzan. Ibnu Rushd memiliki sikap realisme, rasionalisme, positifisme, ilmiah Aristotelian. Sikap skeptis terhadap mistisisme adalah basis di mana ia menyerang filsafat Al-Ghazali. B. Sains. Ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang dengan baik. Abbas ibnu Farnas termasyhur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ialah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim ibnu Yahya al-Naqash terkenal dalam ilmu astronomi. Fisika. Kitab Mizanul Hikmah ditulis oleh Abdurrahman al-Hazini pada tahun 1121. Adalah salah satu karya fundamental dalam ilmu fisika di abad pertengahan, mewujudkan tabel berat jenis benda cair dan padat dan berbagai teori dan kenyataan yang berhubungan dengan fisika. Observatorium Malaga berdiri pada tahun 1259 di Azerbaijan, Persia, menjadi pusat studi astronomi dan alat-alat atau untuk memperbaiki alat-alat astronomi kreatif yang terkenal untuk suatu periode yang singkat. Pusat yang menarik bagi ahli astronomi dan pembuatan alat-alat astronomi dari Persia dan mungkin Cina. Eksistensi perkembangan ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh peradaban Spanyol Islam di segala bidang telah menjadikannya sebagai sebuah negara adikuasa di zamannya. Kehadirannya telah banyak mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Dengan semangat Science for Science, mereka melakukan serangkaian upaya pengembangan hasil keilmuan yang telah dikemukakan oleh pemikir Yunani kuno, dengan tanpa melepaskan pada frame religius Islami. Jika ingin mengembalikan zaman keemasan pendidikan Islam tempo dulu, guna mengembalikan zaman keemasan pendidikan dan membangun kebudayaan Islam modern secara adaptif dan komprehensif.
Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada salah pengucapan atau kata atau presentasi PowerPoint-nya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.